Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama aku Tiara Madova dan rekan aku Syarifah Nurhaliza. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini kami berdua ingin membahas tentang apa sih? Yaitu tentang esensi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalian udah tahu belum apa itu esensi peradilan dengan cepat sederhana? Pasti belum kan? Ya udah, simak yuk sama-sama. Baiklah, di sini saya Tiara Madova pertama-tama akan menjelaskan hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang apa sih? Yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim, bahkan termasuk penasehat hukum di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP. Kalian udah tahu belum sih guys, apa aja sih asas-asasnya? Pasti belum kan? Ya udah, simak ya. Yang pertama, asasnya itu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua, praduga tidak bersalah, yaitu seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetapi tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada keputusan pengadilan selanjutnya. Yang ketiga yaitu asas oportunitas. Artinya, asas hukum ini yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan pembentukan penuntutan demi kepentingan hukum. Yang keempat yaitu pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Dan yang kelima yaitu semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Selanjutnya, pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan hanya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Namun, ada juga ahli yang menyebutkan Sudikno Mertokusumo juga mengatakan sederhana, yaitu secara jelas, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Suatu persidangan akan semakin baik jika tidak banyak formalitas dalam persidangan yang dijalani oleh para pencari keadilan. Semakin sedikit formalitas persidangan tersebut, maka semakin mudah dipahami dan mengurangi timbulnya penafsiran hukum. Oke guys, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman Tiara yaitu Syarifah Nurhaliza. Baiklah, saya Sarifah Nurhaliza akan menjelaskan penjelasan dari teman saya tadi. Maksud dari asas peradilan cepat telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, yang artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur, sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastiannya. Asas cepat dalam proses peradilan artinya adalah bahwa penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Tahukah kalian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan. Artinya, setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepeniteraan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjelaskan pengertian dari biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua untuk mencari kebenaran dan keadilan dengan tanpa mengorbankan ketelitian. Yang dimaksudkan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Teman-teman tahu nggak apa itu efisien dan efektif? Maksud dari efisien itu yaitu merupakan ketetapan cara
dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan efektif, yang artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses pengadilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Nah, teman-teman, implementasi asas ini yaitu dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Teman-teman tahu nggak yang dituntut terhadap hakim dalam mengimplementasikan asas ini apa? Yang pertama yaitu sikap moderat, yang artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Dan yang kedua, tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan, pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat Tiara dan Syarifah sampaikan mengenai apa sih esensi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih.